Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, alhamdulillah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah. Summa qala aidan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina kanu yattaqun. Wa qala al-ulama zikrul awliya tunzilur rahmah wa tasulul barakah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyakirina syahidin. Amma ba'du, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini, Sayyidul Lailah, Lailatul Jum'ah, kita dikumpulkan oleh guru-guru kita untuk hadir di tempat yang penuh barakah dalam rangka memperingati Haul Sabil Magam Sa'aulia keramat panjang. Alhamdulillah. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kehariban junjungan alam Sayyidul Anam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umat pilihan beliau, khairul ummah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para habaib, para zuriyatun nabi, cucu keturunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus Sayyidul Walid Fadilatul Habib Al-Habib Muhammad ibn Taha As-Saggaf matanallah fi kulli hayati, amin. Dan juga orang tua kita Sayyidul Walid Fadilatul Habib Al-Habib Hamzah ibn Taha As-Saggaf matanallah fi kulli hayati, amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Dan juga para habaib lainnya yang tanpa menyebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Mudah-mudahan berkah beliau kita semuanya bisa selamat dapat syafaat di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru mulia kita
ketua panitia merangkap, ketua majelis dari Majelis Ta'lim Gabungan Suratul Aulia Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Al-Habib Ahmad Zaki bin Hamzah bin Tawasaggaf mata'anallah fi kulli hayati, amin. Kita doakan beliau yang alhamdulillah bersama santri-santrinya berupaya untuk mensukseskan acara kita ini. Alhamdulillah. Tidak berpanjang kalam, Al-Fakir di sini diamanahkan oleh beliau untuk menjadi moderator. Insyaallah yang pertama nanti kita akan ikuti bersama urutan acaranya, yaitu yang pertama dimohon karena Allahnya kepada guru kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Abdul Rahman Ibn Muhammad bin Tawasaggaf untuk sambutan. Kepada beliau al-waktu wal makan wa ilaikum falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa musalliman ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك ومجد على سيدنا محمد صلاة تكون لنا لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. سيادة الحبائب الفضلاء والأساتذة الكرماء والحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik, hidayah, inayah dari Allah, pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah. Pada malam ini kita dipilih oleh Allah menjadi hamba yang berzikir kepada Allah, hamba yang bermunajat kepada Allah, hamba yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia dan bersama orang-orang yang mulia. Alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia di sekalian. Sekaligus memperingati haulnya Sohibul Magam Keramat Panjang. Semoga dengan kita hadir memperingati haul Sohibul Magam, kita mendapat keberkahan semuanya, amin. Dikabulkan segala hajat kita, amin. Panjangkan umur kita, amin.
sehatkan badan kita, amin. Jauhkan bala penyakit daripada diri kita, amin. Diberikan anak-anak yang saleh, amin. Dibanyakan rezekinya, amin. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin. Amin ya rabbal alamin. Selain kita berada di tempat yang mulia, alhamdulillah kita juga berkumpul dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama orang-orang, para alim ulama, para asatidz, para habaib, para kiai, para ajengan dan yang lainnya. Alhamdulillah yang kita hormati Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Taha As-Segaf, Habib Hamzah bin Taha As-Segaf, Habib Muhammad Nuh bin Taha As-Segaf, Habib Umar bin Taha As-Segaf, Ahmad bin Taha As-Segaf dan yang lainnya. Insyaallah. Dan juga yang kita hormati Habib Zaki bin Hamzah Segaf, Habib Kamal bin Hamzah Segaf, ada Habib Husain Al-Kaf, Habib Abu Bakar Al-Habsi, Habib Ali Al-Habsi, Abdullah Al-Habsi, ada habaib yang lainnya, Habib Hadi Al-Kaf dan yang lainnya. Insya Allah dengan berkumpulnya kita dengan orang-orang yang mulia, cintanya kita dengan orang-orang yang mulia, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya Al-Fagir bukan untuk berceramah, tapi untuk sambutan, ya. Sambutan dari perwakilan dari ketua panitia sekaligus perwakilan daripada ketua panitia Pols Haibul Makom Rambat Panjang. Ya, Al-Fagir berterima kasih kepada antum sekalian yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke tempat ini, untuk hadir bersama kami, dan insya Allah segala hajat, segala perkumpulan kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sedikit Al-Fagir ingin memberikan faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatash shuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, inna 'iddatash shuhur indallahi 12 syahra, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Apa aja itu bulan? Di sini ulama bilang apa itu bulan? Bulan apa bulan yang 4? Minha arba'atun hurum, 4 bulan apa yang dimuliakan oleh Allah? Di sini salah satu wahidun fardun. 3 bulannya berturut-turut datangnya dan 1 bulannya pisah. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram, dan 1 lagi bulan Rajab. Sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, dan Allah memuliakan orang yang memuliakannya. Barang siapa yang memuliakan bulan Rajab dengan beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Di dalam kitab tafsir Baghawi dikatakan, orang yang beribadah di Syahrullahil Haram, orang yang beribadah di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita berpuasa, pahala puasa kita dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita bersedekah, pahala sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita bersilaturahmi, pahala silaturahmi kita dilipat gandakan oleh Allah. Apapun amal ibadah kita yang kita lakukan di Syahrullahil Haram, semuanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa, kalau kita tahu bahwasanya amal ibadah yang dilakukan di Syahrullahil Haram dilipat gandakan, tapi kita juga harus ingat bahwasanya dosa yang dilakukan di bulan yang haram, di bulan yang mulia, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Makanya Allah muliakan orang yang memuliakan ini bulan, dan juga Allah menghinakan orang yang menghinakan ini bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah.
Allah, insya Allah. Makanya yuk sama-sama, mumpung kita lagi di bulan Rajab, yuk sama-sama kita kuatkan ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi SAW, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi, dan Ramadan bulan umatku. Ya, makanya yuk sama-sama kita beribadah dengan tekun, dengan semangat di bulan Rajab. Dikatakan oleh ulama, barang siapa yang beribadah, semangat beribadah di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepada diri dia agar di bulan Sya'ban dia menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah. Dan barang siapa yang semangat dan giat beribadah di bulan Sya'ban, maka Allah akan berikan anugerah kepada dia nanti di bulan suci Ramadan, dia dijadikan hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu. Mau menjadi hamba yang beribadah kepada Allah, mau. Makanya nih di bulan Rajab nih, kalau kita pengen di bulan Sya'ban rajin ibadah nih dari sekarang, dari di bulan Rajab. Di bulan Rajab kita udah semangatin diri kita untuk beribadah, tingkatin takwa kita, tingkatin iman kita, tingkatin ibadah kita kepada Allah. Agar apa? Agar kita diberikan anugerah oleh Allah di bulan Sya'ban menjadi ahli ibadah kepada Allah. Agar kita di bulan Ramadan juga dijadikan ahli ibadah kepada Allah. Dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah. Mungkin segini saja dari Habib karena masih ada penceramah yang lainnya. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza kepada guru mulia kita Fadilatul Habib Abdul Rahman ibn Muhammad Dikwa Segaf yang sudah menyampaikan sambutannya yang singkat, jelas dan padat, ya, mewakili sebagai ketua umum panitia peringatan Hol Sohibul Magom Sya'uli Akramat Panjang. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan insya Allah menjadi berkah, terijabahnya segala doa-doa kita hingga hidup kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama acara inti, yaitu tausiah Mau'izatul Hasanah, kalam-kalam mutiara ilmu dari guru mulia kita yang pertama, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru mulia kita dari Jakarta, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Abdullah Ibn Muhsin Al-Kaf. Wa ilaikum falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Salatullahi ma'alat tawakir alamat khairi marrakidan najain wajadi suara salatu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membleh amat ini jawabnya. Oh, masih semangat nggak? Masih semangat masih. Coba buktiin sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadratul Mukarramin, segenap para habaib, segenap para asatid, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para pemuda, pemudi, adik-adik yang senantiasa semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus khadimul majlis Siratul Aulia Al-Habib Zaki Ibnul Habib Hamzah bin Taha As-Segaf. Juga di tengah-tengah kita ada orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Taha As-Segaf, Al-Habib Hamzah bin Taha As-Segaf. Juga Masya Allah pada malam hari ini penuh dengan keberkahan para habaib yang begitu banyak. Di antaranya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Taha As-Segaf, amta'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan senantiasa mereka para habaib kita, para guru-guru kita, para ustadz kita senantiasa diberikan kesehatan dan afiat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam yang mulia ini kita dalam keadaan mulia. Dari awal kita berzikir kepada Allah, berziarah ke makam seorang wali. Kemudian dilanjutkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita baca tadi Maulid Simtud Durar lil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Di saat disebutkan orang-orang saleh maka turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi aslahis salihin? Bagaimana yang kita sebut-sebut adalah orang yang paling soleh di atas orang-orang soleh. Maka niscaya pada malam hari ini insya Allah kita banjir rahmatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ini rahmat Allah lagi luber nih di sini. Alhamdulillah. Bahkan kita hadir sama-sama di tempat ini untuk menghadiri haul dari seorang waliullah, dari seorang kekasih Allah, Asy-Syaikh keramat panjang. Mudah-mudahan kita nggak bangun dari tempat ini melainkan Allah berkahi kehidupan kita. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Allah kabul hajat kita. Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Ta'ala limpahkan rezeki kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal. Katanya sekarang lagi musim penyakit, betul. Ada yang bilang corona, ada yang bilang baru-baru katanya Omikron, ada Bapakron, ada Popcorn. Nggak tahu dah modelnya yang mana. Yang penting kita doa selalu sama Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakit dari kita, keluarga kita, dan umat muslimin. Amin ya rabbal. Ini sebenarnya saya peranakan orang sini, bilangnya dari Jakarta, tapi emang saya sekarang tinggal di Condet. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini, silaturahmi kita di tempat ini menjadikan keberkahan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini kita ada orang dekat, ada orang jauh, betul. Mana lempengan orang jauh, mana orangnya? Ada di sini orang jauh. Muka-mukanya mah lempengannya kayak Tanjung Pasir doang ini. Kita ada yang jauh, ada yang dekat, betul. Kita manusia punya problem, kita manusia punya masalah hidup. Ada sampai gini hari belum kawin-kawin, ada di sini ada. Udah mandi 7 rupa kembang, ribuan kembang dimandiin sama dia kagak laku-laku sampai gini hari, betul. Ada di antara kita mungkin utangnya ngumbluk, pengen tuh utang supaya cepat selesai, betul. Ada di antara kita yang kerjaannya nyodok, ada yang ke laut kagak along-along,
Pengen mah tiap hari nyodok, tiap hari ke laut, along. Betul apa betul? Ini kita hadir semuanya di sini karena untuk mendapatkan nadrah daripada Sahibul Madam keramat panjang. Kita yakin betul bahwa beliau dan para auliaillah memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin betul mereka punya magam, punya derajat, punya kedudukan di sisi Allah. Berkahnya mereka, mudah-mudahan Allah berikan apa yang menjadi hajat kita. Allah selesaikan dari segala problem kita lebih daripada yang kita harapkan. Amin ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya mereka para auliaillah as-salihun adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan Allah segala-galanya. Mereka senantiasa menjadikan Allah di atas segala-galanya. Di saat mereka menjadikan Allah di atas segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka juga segala-galanya. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyebutkan tentang mereka. Mereka disebutkan oleh beliau ibadun kiramun asarullaha rabbahum fa'asarahum waqtasahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asgahum bi ka'sil mawaddati walaulahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Itu disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwasanya mereka para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang agung, yang mulia, disebabkan mereka senantiasa mendahulukan Allah dari segala-galanya. Al-Imam Abdullah bin Husain Bal-Faqih, beliau mengatakan wafatani min khiyarin nasi kam rajulin ma farakal dhikra tulal umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dibu ta'aba. Itu beliau mengatakan bahwasanya aku kehilangan para pembesar, aku kehilangan mereka para ulama yang mulia. Siapa gerangan yang beliau merasa kehilangan mereka? Mereka adalah manusia-manusia ma faraqat dzikra tulal umri wal kutuba, adalah manusia-manusia yang lisannya tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya senantiasa diperuntukkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang harinya mereka sibukkan dengan kitab-kitabnya. Di siang harinya mereka mengajarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Mereka belajar silaturahmi, kemudian membantu orang, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan di malam harinya baka ulailatihi sajjadu khalwatihi, mereka menangis untuk Allah Subhanahu wa ta'ala karena memikirkan daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ahwahidan tabkiha lillah khairum min alfi kalam. Dikatakan bahwasanya satu tetesan air mata yang engkau tangisi di malam hari karena Allah, karena engkau memikirkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun min alfi kalam, lebih bagus, lebih utama daripada engkau berpidato 1000 kali pidato. Kenapa? Karena bagian daripada memikirkan umatnya Nabi Muhammad. Mereka di waktu sendiri mereka bermunajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bermunajat sujud kepada Allah ta'ala. Semuanya mereka lakukan karena khawfi malikihi, karena mereka takut akan kepada Allah Subhanahu. Karena mereka takut, seperti itulah waktu-waktunya dihabiskan untuk Allah. Detik-detiknya dia persembahkan untuk Allah, dia korbankan untuk Allah. Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka? Yang diberikan oleh Allah ta'ala, fa'asarahum waqtasahum bil wilayati, mereka didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh hamba-hambanya, dan bahkan diangkat menjadi kekasihnya. Bahkan
Mereka dikatakan adalah manusia yang keinginannya, yang kepengenannya, yang harapannya senantiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dengar dari orang-orang yang bisa kita percaya, dia punya hajat, dia punya problem, terus dia berwasilah ziarah ke Syekh Keramat Panjang, pulang dikabul hajat-hajatnya. Kenapa gerangan? Apa yang menyebabkan mereka senantiasa dikabul doa-doanya? Kita mah kadang-kadang nangis sampai keluar ingus pisan lagi, kagak dikabul juga doa-doa kita. Mereka para waliullah cuma minta sekali langsung diturunkan permohonannya oleh Allah Subhanahu. Apa alasan mereka? Ini yang menjadi alasan kita hadir di majlis-majlis haul daripada seorang waliullah. Kita hadir di majlis yang mana di situ diadakan haul daripada seorang waliullah. Tujuannya bukan untuk kita bangga-banggaan, bukan untuk kita selfie-selfian, bukan untuk kita dipuji oleh orang, tapi kita hadir di tempat majlis yang diadakan haul dari seorang kekasih Allah. Di samping kita ingin mendapatkan keberkahan daripada beliau, di samping itu juga agar kita mengikuti langkah-langkah daripada mereka para aulia Allah as-salihun. Tahu nggak apa yang menyebabkan mereka senantiasa dikabul doa-doanya? Tahu nggak? Karena mereka adalah mahbubin indallah. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dikatakan ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaih. Dikatakan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dari sesuatu yang aku paling cintai dari sesuatu yang aku wajibkan. Jadi kalau kita nanya amalan apa sih kira-kira yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai, maka jawabannya adalah amalan wajib. Salat 5 waktu wajib apa enggak? Wajib. Maka berarti salat 5 waktu adalah amal yang dicintai oleh Allah. Puasa Ramadan wajib apa enggak? Wajib. Bentar lagi puasa Ramadan, betul? Kalau zaman dulu ciri puasa Ramadan bonteng-bonteng suri biasanya pada dijualin tuh di pinggir jalan, betul? Kalau sekarang mah gampang, walaupun ada corona juga udah itu pasti itu dekat bulan Ramadan, betul? Ini Ramadan wajib apa enggak? Wajib. Maka Ramadan, puasa Ramadan adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih anak-anak nih, pemuda-pemuda bakti sama orang tua wajib kagak? Wajib. Maka kita bakti sama orang tua itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Istri nih, ibu-ibu taat sama suami wajib nggak bu? Wajib. Berarti ibu-ibu ini kalau lagi taat sama suaminya itu lagi beramal dengan amalan yang dicintai oleh Allah. Lalu Allah melanjutkan tentang ini hambanya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Henti-hentinya ini hambaku menambah amalan-amalannya, mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Apa yang menyebabkan mereka mengamalkan amalan sunnah? Mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta uhibba, sampai aku cinta kepadanya. Bagaimana kalau kita lihat para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, para orang-orang soleh terdahulu, salafun salihun, mereka senantiasa memperhatikan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu tingginya mereka di dalam memperhatikan ajaran-ajaran daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada Al-Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya. Itu disebutkan Al-Habib Ibrahim di saat beliau sudah tua, beliau mau berwudu minta bantuan sama anak muridnya. Ini anak muridnya ngebantuin gurunya Al-Habib Ibrahim.
Di saat mau cuci tangannya, ini muridnya menyingsingkan, menggulung baju. Ini gurunya Al-Habib Ibrahim dari tangan kanan. Kata Al-Habib Ibrahim, stop, ada khilafus sunnah. Ini menyalahi sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwasanya menggulung baju itu bagian daripada melepas baju. Yang Rasulullah SAW ngajarin kita kalau pakai baju mulainya tangan kanan, akhirnya tangan kiri. Pas baju mulainya tangan kiri, itu tangan kanan. Baru tahu ya. Jadi kalau ngelepas baju sunnahnya diawali tangan kiri, baru diakhiri tangan kanan. Maka akhirnya ini muridnya melepas lagi dan menggulung mulai dari tangan kiri. Lihat sampai segitunya mereka para orang-orang soleh memperhatikan sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita mah kadang-kadang ya Allah, berapa banyak sunnah-sunnah yang udah kita lalaikan, betul. Padahal Pak, Bu, ini pemuda-pemudi kalau kita belajar di dalam wudhu aja kata ulama kurang lebih ada 200 sunnah. Dalam wudhu sekurang-kurangnya kalau kita wudhu sehari semalam 5 kali, berarti sehari kita udah ngamalin berapa sunnah tuh? 1000 sunnah, Masya Allah. Sebulan berarti kita udah ngamalin berapa sunnah? 30.000 itu baru wudhunya doang tuh, belum sholatnya, belum puasanya, belum iktikafnya dan sebagainya. Sampai urusan yang namanya kamar mandi, toilet, itu ada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya nih, masuk ke kamar mandi sunnahnya pakai kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri. Pinter amat tuh Tong. Ngaji di mana sih lo? Ngaji di Habib Zaki ya. Insyaallah di Abdurrahman Assegaf biasanya ngisi ya. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah, amin. Langkahnya pakai kaki kiri dulu tuh. Di saat sebelum masuk ke itu toilet, ke itu kamar mandi, baca doa dah tuh sebelumnya. Bagaimana doanya? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi itu doanya kita minta perlindungan tuh dari syaitan yang ada di kamar mandi. Makanya jadi orang tuh kalau di kamar mandi jangan lama-lama. Kadang-kadang buang air besar sampai 1 jam. Nggak tahu ngapain aja itu di kamar mandi. Lagi ini kali ngopi sama setan ya. Masya Allah. Kita masuk ke kamar mandi melepas baju. Di saat melepas baju tadi sunnahnya ngedahuk daripada lengan kiri sambil baca tuh doa. Apa doanya? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu kata para ulama, katanya siapa orang yang baca itu doa, tapi kalau di kamar mandi mah jangan teriakan, dalam hati aja cukup Bismillahilladzi la ilaha illahu atau huwa. Itu kalau baca tuh doa, kata para ulama kita, setan bakalan buta, nggak bisa kita. Bu, kira-kira kalau lagi mandi diintipin orang kesel apa redo? Woi, ibu-ibunya nih kongko aja bagaimana? Bu, kalau lagi mandi ada yang ngintipin kira-kira kesel apa redo? Kesel. Padahal mah orang tuh kalau nggak baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu, tuh tiap dia buka baju diintipin tuh. Siapa yang ngintip? Bukan manusia lagi, yang ngintip setan. Naudzubillah nih. Makanya khususnya nih ibu-ibu, para perawat ya, begitu juga para pemuda, para bapak-bapak, ayo kita amalin sunnah-sunnahnya Nabi. Baca tuh di dalam hati Bismillahilladzi la ilaha illa la ilaha illahu. Habis itu kita mandi dah, jebur, jangan dapat banyak-banyak. Udah keluar selesai kita pakai baju. Di saat pakai baju ada doanya lagi dari Nabi. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadzal libas wa razaqanihi min ghairi khawlin minni wala quwwah. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma
huwalah. Ini TK pada apa? Ini kita udah pada bangkotan semua, pada nggak apa satu juga. Hafalin itu dari sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat tuh kita syukur sama Allah Taala pakai baju. Ya Allah, kalau seandainya saya nggak dikasih rezeki olehmu beli baju, nih nggak bakalan punya baju, saya bakalan apa tuh, telanjang kemana-mana, betul. Gabel, naudzubillah min. Ya Allah, udah keluar, selesai dari kamar mandi, keluar tuh dari kamar mandi, dahuluin kaki kiri apa kaki kanan? Kaki kanan. Tadi masuknya pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Setelah itu ada doa lagi. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi an nifaqi wa hassin farj minal fawahish. Artinya kita minta tuh disucikan hati kita dari rasa nifak. Kita bakalan bangkang sama Allah Ta'ala, kita nggak bakalan maksiat sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau setiap ke kamar mandi baca doa, habis itu kita syukur sama Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Ya Allah, saya bersyukur masih bisa keluar nih kotoran dari perut saya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangin pada saat itu kalau lagi dirapiin sama Allah Ta'ala, gak bisa buang air, gak bisa buang air kecil, gimana coba tuh urusannya? Nah, keluar tuh berjuta-juta kita, betul. Tapi nikmat Allah Ta'ala kasih tuh, makanya kita perlu syukurin. Makanya kita jangan bersyukur, jangan salahin Allah Ta'ala. Ada yang mencret mulu, betul. Ada kadang-kadang kebobelak, macam-macam mulai, ada yang mejen. Allah karim. Kenapa tuh? Karena bisa jadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak mau bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat tuh ulama-ulama kita sampai segitunya tuh jalan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang terjadi pada diri mereka di saat mereka menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengungkapkan hatta uhibba, sampai aku cinta kepada hambaku tersebut. Apa yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kalau Allah cinta kepada hambanya? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna lahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala, kalau aku udah cinta kepada hambaku, maka aku jadi pandangannya, aku jadi pendengarannya, aku jadi langkahnya, aku jadi apa yang diperbuatnya. Kalau minta sesuatu aku berikan, dan kalau minta perlindungan aku lindungi sampai segitunya. Apa maknanya? Maknanya adalah hamba tersebut tidaklah bergerak, tidaklah diam, gerak-geriknya semuanya didasari dalam keriduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita hidup begitu enak apa kagak tuh? Kita duduk menit Allah, tak diri yang didemenin sama Allah, dan jalan kita didemenin sama Allah. Kira-kira nikmat ya hidup begitu tuh? Nikmat, kalau nikmat kita ikutin mereka para kekasih Allah. Karena kita kalau hadir di tempat ini kayak model begini, ini baru pengakuan doang cinta. Tapi hakikatul mahabbah adalah al-ittiba. Kalau kita betul-betul cinta sama mereka para kekasih Allah, tandanya adalah kita mengikuti apa yang dilakukan mereka para aulia Allah. Innal muhibba liman yuhibbul mut'in. Sesungguhnya pecinta akan senantiasa mengikuti orang yang dia cintai. Tapi perlu kita ketahui, semua itu ada pondasinya. Kita nggak bisa amalan wajib, kita nggak bisa amalan sunnah kecuali ada pondasinya. Apa tuh pondasinya? Pondasinya ilmu. Oh, ini kira-kira masih ada waktu nggak? Udah. Makanya kata Habib Zaki udah cukup dah. Intinya adalah tadi terakhir, kalau betul-betul diakui cinta kita oleh mereka para kekasih Allah, yuk kita mendekat daripada majelis-majelis ilmu, yuk kita yang dekat merapat dengan majelis-majelis ilmu. Karena nggak bisa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan
kita hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah juga kumpulkan nanti di akhirat para kekasih-kekasih Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza kepada guru mulia kita Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Kaf dari Jakarta yang sudah banyak memberikan ilmunya untuk kita. Ya, beliau tadi mengajarkan kita tentang ilmu fikih, bagaimana beribadah yang benar, mandi yang benar, pakai baju yang benar. Ini Masya Allah ya Pak ya, kadang-kadang kita kagak tahu ya tuh. Nah, beliau itu dapat ilmunya Masya Allah ya, jauh naik pesawat Pak ke Hadramut ya, ke negeri Yaman yang berbatasan dengan Saudi Arabia. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang kedua ya, kita akan dengarkan bersama kalam mutiara ilmu dari guru mulia kita, yaitu ketua dari Front Santri Indonesia Kabupaten Tangerang, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Yai Al-Haj Wahyuddin Al-Bantani. Wa ilaikum فليتفضل مشكورا. صلوا على النبي. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا والصلاة على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat ya. Sekali lagi pengen mendengar semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik fi majlisina hada. Allahumma barik fi ma'hadina hada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qad qala Allah ta'ala karim tabarrukan wa taladudan bitilawatih. Bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah al-kamilul ayah al-ma'na wallahu a'lamu bimuradi. Wa qala nabiyuna Muhammadun idza marartum biriyadil jannati farta'u qalu wa mariyadil jannati ya Rasulullah qala hilaqud dzikri. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibba'il kiram, para alimul ulama, para habaib, para asyatid wal asatidah, para pemimpin, para tokoh agama, teristimewa rasa hormat dan rasa takdim saya berikan kepada orang tua kita semua. Guru kita pertama Al-Habib Muhammad bin Taha Asy-Syaghab, dan juga kepada putra beliau yaitu Al-Habib Abu Rahman Asy-Syaghab, dan teristimewa juga kepada sahibul ma'had yaitu Al-Mukarram Al-Habib Zaki bin Hamzah Asy-Syaghab, dan kepada seluruh para habaib khusus yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan zahir dan batinnya, selalu dimenangkan di setiap langkah perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasa hormat dan rasa takdim saya berikan kepada para hadirin wal hadirat, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para adik-adik yang sangat saya cintai. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan sebab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sebagai manusia patut dan pantas bersyukur yang bersifat Rahman Rahim, yang tidak ada di jagat raya ini satu makhluk pun yang lolos dari karunia serta nikmat dari Allah. Antaranya nikmat yang paling besar dan nikmat yang paling banyak khusus diberikan kepada manusia tanpa pamrih serta pilih kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat bersalam marilah sama curah limpahkan kepada baginda kita dan alam semesta revolusi alam sedunia, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, umumnya kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kenapa mati-mati mulu? Sudah malam kali ya. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama dengarkan sambutan dari tuan rumah ataupun tadi tabligul Islami. Alhamdulillah, kita dianjurkan untuk selalu datang ke majlis ilmu, dan alhamdulillah ketika Rasulullah SAW pun sedang duduk bersama para sahabat, Rasul berbicara kepada sahabat, idza marartum biriyadil jannati, kata idza marartum, jikalau kalian melewati riyadil jannah, itu taman surga, parta'u, maka mampirlah kalian. Sahabat bingung lantas bertanya kepada Rasulullah, riyadil jannati ya Rasulullah, apa yang disebut taman surga ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, yaitu hilaqud dzikri, riungan dzikir. Diterangkan dalam kitab Adkar Nawawi, arti daripada hilaqud dzikri yaitu al-majalisul ladzi mabhasu kulil halali wal haram. Satu tempat yang membahas halal dan haram, satu tempat yang membahas sunnah dan wajib, berarti tempat itu disebut majlis ilmu. Artinya majlis ilmu sama halnya seperti taman surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kumpul di
makom keramat yang mana alhamdulillah sekarang malam haul akbar daripada sahibul makom, yaitu Habib Abdullah bin Ali Al-Urairi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama duriyah Rasul, bersama para duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti semuanya mencintai Nabi, betul? Kalau mencintai Nabi, berarti kita juga harus mencintai duriyah Nabi. Cinta kepada duriyah Nabi, Pak Bu. Cinta kepada duriyah Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad. Jikalau ada seorang kiai ataupun abuya yang mati dalam keadaan membenci duriyah Nabi, aisun min rahmatillah, maka dia putus daripada rahmat Allah. Na'udzubillah, sekalipun dia abuya. Makanya oleh sebab itu alhamdulillah, kalau kita cinta dan mencintai daripada duriyah Nabi, berarti kita sudah menempatkan rasa cinta kita kepada yang benar. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Tapi ingat, ini mendapatkan dua arti, yang positif dan yang negatif. Yang positif, alhamdulillah kita cinta kepada Nabi, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi, amin. Kita cinta kepada duriyah Nabi, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan bersama duriyah Nabi, amin ya Allah ya Rabbal. Tapi yang negatif, kita cinta kepada orang-orang kafir, cinta kepada yang salah, na'udzubillah, takut dan khawatir nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang yang membenci kepada duriyah Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan alhamdulillah yang hadir di sini bukan hanya saja yang hidup, tapi kita mengadakan acara ini di hamparan orang-orang yang sudah mendahului kita, benar gak? Nah, kita doakan mudah-mudahan para yang sudah orang-orang yang sudah meninggalkan kita, khususnya yang ada di kuburan sini, Allah angkat siksaannya, amin, dan tempatkan di tempat yang layak, dan mudah-mudahan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Dan memang semua yang hadir di sini pasti dan memang sudah diponis oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul. Hanya saja kita tinggal menunggu giliran. Oleh sebab itu sedikit ingin membahas tentang masalah kematian. Siap? Karena semua kita akan mengalami apa yang namanya, entah itu kapan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, yang mana ketika Ibnu Adam itu artinya duriyah, keturunan Nabi Adam termasuk kita, jikalau sudah meninggal, ketika sudah sampai 3 hari, ruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, izin kepada Allah karena si ruh kangen, rindu kepada jasadnya yang sudah berpisah selama 3 hari. Jadi arwah ini kangen, rindu kepada jasadnya. Apakah Allah memberikan izin kepada arwah sesudah 3 hari? Kata si ruh berbicara kepada Allah, memohon dan meminta agar supaya dia bisa melihat jasadnya. Ya Rabbi idzan li hatta amsi wa anzuru ila jasadi alladhi kuntu. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku karena aku pernah berada di dalam diri. Saya yakin para pemuda dan pemudi jikalau sedang rindu berpisah dengan kekasih pujaan hati belahan jantung, pasti kangen, benar enggak? Kita berpisah dengan orang yang kita cintai, pasti akan ada rasa rindu. Faya'danallahu, akhirnya alhamdulillah Allah memberikan izin kepada arwah tersebut. Begitu si arwah datang, tapi si arwah tidak langsung mendekati jasadnya karena dia merasa takut. Begitu si arwah melihat jasadnya yang sudah kelewat 3 hari, ya habibi, ya jasadal miskin, atadhkuru ayyama fi hayatika hadal manzilil wahsati wal kurbi. Wahai jasadku yang miskin,
wahai kekasihku, apakah kamu pernah ingat kepada ini tempat kebingung, tempat kesusah ketika kamu sedang hidup? Saya bertanya kepada yang hadir di sini, pernah enggak ingat kematian? Jawab, pernah enggak ingat mati? Karena memang semua pasti akan mengalami yang namanya mati. Tapi setelah 3 hari itu si jasad belum apa-apa, baru semuanya biru-biru semua. Keluar dari hidungnya keluar darah, telinga keluar conge, darah di telinga keluar darah, semuanya keluar darah. Kembali lagi si arwah, karena memang dalam satu riwayat si arwah belum langsung disiksa. Jadi ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Nama juga kil itu kan ada yang dhaif, ada yang enggak. Sampai ke 5 hari menghadap lagi kepada Allah, izin kembali kepada Allah, ingin melihat jasadnya. Akhirnya si ruh menangis kepada Allah karena melihat jasadnya sudah mengeluarkan darah campur nanah. Itu sudah dapat 5 hari. Begitu singkatnya cerita, sampai 7 hari badan si ruh tersebut, jasad dia tersebut sudah dipenuhi dengan bilatung. Tahu bilatung? Walaupun setiap hari kita poles muka kita poles badan kita, akhirnya apa? Akhirnya menjadi santapan cacing di dalam tanah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijauhkan daripada siksa kubur, amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijauhkan daripada siksa kubur, dijauhkan daripada siksa neraka, dan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Tapi ingat, kematian memang akan datang. Jangan sampai kematian kita jatuh kepada su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kenapa sebabnya? Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW, sayati zamanul ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Di suatu saat nanti di akhir zaman akan terjadi pada umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, mereka berlari daripada ulama dan orang-orang fikih. Arti berlari di sini bukan berlari menjauhi badannya, tapi tidak mendengarkan fatwa-fatwa ulama, tidak mendengarkan nasihat ulama. Maka jikalau kondisi sudah seperti itu, wayabtalihimullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan memberikan 3 balai. Yang pertama, dia akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim, dan yang kedua usahanya tidak berkah, dan yang ketiga ini yang membuat Nabi Muhammad menangis. Kenapa? Karena mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Ketika Nabi Muhammad memberitahu hal nomor ketiga, Nabi Muhammad menangis. Kenapa? Karena dia mati tidak membawa iman dan Islam. Jikalau mati tidak membawa iman dan Islam, maka selama-lamanya dia dijebloskan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Karena mudah-mudahan kita semua mati di sini membawa iman dan Islam, amin. Karena sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kalau mati dalam keadaan iman dan Islam, dakhalal jannah, masuk surga. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti ingin masuk surga, baik yang cewek ataupun yang cowok, yang tua ataupun yang muda. Pasti jawabnya, Bu, Pak, ingin masuk surga enggak? Jawabnya pasti Tapi kalau kita ingin masuk surga, sabinatul lam tajri alal yabisi atau alal yabasi, perahu pun tidak akan berjalan di atas daratan. Kalau kita ingin masuk surga, salah satunya jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perintah Allah, jalankan sholat 5 waktu. Insya suka nggak suka, mau nggak mau, sholat itu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yang mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya dan memerintahkan kepada umatnya agar menjalankan sholat 5, yang mana tadinya 50 waktu. Dari 50 menjadi 5. Pernah mendengar daripada surahan Habib Rizik bahwasana ini mempunyai 10 keistimewaan, 10 rahasia, 10 hikmah kenapa 50 menjadi 5.
Karena memang di zaman sekarang ada yang mengatakan Allah Maha Tahu, tidak langsung memberi 50, langsung memberikan fatwa dan memberikan perintah kepada Nabi melaksanakan sholat 5 waktu. Padahal sudah jelas riwayat 50 menjadi 5 itu memiliki hikmah dan memiliki cerita masing-masing yang mungkin kalau dibahas bisa-bisa sampai subuh. Kira-kira siap sampai subuh? Hukum mesti leles sih ini. Mudah-mudahan di kemudian hari kita akan berjumpa kembali, dan mudah-mudahan semua yang hari di sini pulang membawa dan menjadikan semua momentum daripada malam hari ini jadi wasilah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita umurnya selalu dipanjangkan oleh Allah, dilancarkan usaha kita, dijembarkan rezeki kita, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah ya. Sudah waktunya, mungkin langsung kita tutup, kita berdoa, angkat tangannya semua, doakan kepada keluarga kita yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sehatkan zahir dan batinnya, dan mudah-mudahan dikabul segala maksud dan tujuannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an syaratina sayyidina Rasulillah ijmin amin. Allahumma qulna minal muslimina minas saqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal adabi ila rahmah wa minad dunubi ila maghfirah wa minal isaati ila ihsan wa minas syarri ila khair wa minad daiki ila sa'ah wa minal faqri ila ghina. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bitaqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bitaufiq wa ala jami' dalikal mubdi ila jannatik al masubi dalika wa nadhu ila wajhikal karim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki saqa wa su'il qada wa samatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya, kurang lebihnya sudilah membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Panas abul manana ayujirona minar riya mudha'ifan ujurona. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza kepada kiai kita al-mukarram wal muhtaram Kiai Al-Hajj Wahyuddin Al-Bantani yang sudah banyak ngasih ilmu buat kita. Wabil khusus beliau berpesan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua, supaya kita lebih mencintai kepada zuriyah cucu keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Al-Fakir sedikit kutip dari beliau, ya, kalam beliau bahwasannya sekelas Abuya kalau seandainya dia membenci kepada zuriyah Nabi maka akan terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita bisa selamat dunia akhirat. Mau selamat? Mau Bu? Mau selamat Bu? Wow, alhamdulillah ya. Dan untuk selanjutnya Al-Fakir mewakili guru mulia kita Habibana mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuan dari seluruh jamaah yang sudah membantu suksesnya acara khol ini. Dan juga Al-Fakir mewakili guru mulia kita mengucapkan ribuan maaf kalau seandainya ada kekurangan di sana dan sini. Mudah-mudahan hadirnya kita ini menjadi wasilah dari Sayyidul Madam Syekh Aulia keramat panjang
untuk mencapai derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya diharap jangan pulang dulu, nanti tolong bikin softnya ya berlima ya, kata Habibana berlima nanti diiringi sama hadroh ya, satu nampan 5 orang ya. Terus jangan ada yang berdiri ya Bu ya, tenang aja, kebagian semua, banyak nasi kembulinya banyak. Habib memotong kambing berapa tuh? 4 kambingnya. Alhamdulillah udah dapat ilmu iya kan, dapat pahala, pulang perut kita kenyang, betul. Nah makanya alhamdulillah ya. Jadi sambil diiringi oleh tim hadroh ya, sambil dibagikan kembulinya ya, jangan ada yang berdiri, jangan ada yang minta ya, tenang aja, kebagian semua nanti insyaallah berkah. Dari Al-Fakir demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة رسوله تعالى عنا فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل.
Waalaikumsalam.